Vaksin ini aplikasinya namanya subkutan atau di bawah kulit. Caranya adalah dengan memegang senyaman mungkin target kita atau anak ayam. Kemudian kita jepit kulit leher atas dengan telunjuk dan ibu jari. Kemudian jarum suntik atau injektornya kita masukkan di sela-sela antara ibu jari dan jari telunjuk kita. Seperti ini. Kemudian kita masukkan, tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Terima kasih sobat ternak masih setia dengan YouTube Ujung Kandang Channel. Doakan kami senantiasa menampilkan konten-konten yang menarik dan dapat mengedukasi masyarakat tentang seputar dunia peternakan. Baik, konten Ujung Kandang Channel pada kesempatan kali ini adalah tentang vaksinasi pada ayam. Mumpung lagi rame nih pembahasan tentang vaksin Sinovac Corona, tapi kita nggak bahas tentang itu ya. Kita bahas general vaksin pada ternak. Oke, mumpung sekarang ini lagi rame-ramenya musim hujan, kemudian banyak penyakit wabah atau aratan biasa orang sebut. Wabah ada di mana-mana dan masih banyak yang belum tahu bagaimana cara penanganan wabah tersebut. Salah satunya sebenarnya dengan vaksinasi. Oh ya, tidak lupa kita kirim doa buat saudara-saudara kita yang terkena bencana di Mamuju, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian di berbagai wilayah Indonesia yang lain yang terkena banjir, kemudian tanah longsor, gempa. Semoga segera Allah angkat bencana-bencana tersebut. Semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana diberi ketabahan dan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Oke, kita kembali ke topik. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasi vaksin, kita jelaskan dulu apa sih itu vaksin. Jadi vaksin itu secara definisi adalah sediaan biologis yang dibuat untuk penanggulangan atau pencegahan terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, vaksin ini terbagi menjadi, kalau jenisnya terbagi menjadi banyak jenis. Jadi tergantung dengan penyakitnya. Seberapa banyak penyakit yang ada di Indonesia itu sebenarnya bisa dibuatkan vaksinnya. Terutama terutama penyakit-penyakit yang sifatnya viral atau disebabkan oleh virus. Kenapa setiap penyakit yang viral itu secara umum pasti ada vaksinnya? Jawabannya adalah karena penyakit-penyakit yang sifatnya viral atau yang disebabkan oleh virus biasanya menyebabkan kerugian yang cukup besar. Kalau bukan menyebabkan kematian yang tinggi, dia bisa menyebabkan penurunan produksi yang cukup tinggi. Seperti contohnya avian influenza atau flu burung, kemudian Newcastle disease atau ND, dan penyakit-penyakit viral yang lain. Itu menyebabkan kerugian yang cukup besar. Makanya sebagai upaya pencegahan atau upaya mengurangi kerugian, mencegah kerugian, maka diciptakanlah vaksinnya. Jadi vaksin itu sendiri sebenarnya adalah dibuat dari virus atau mikroba atau bakteri dari penyakit-penyakit yang menyerang. Jadi secara analogi sederhana sebenarnya di dalam tubuh makhluk hidup, entah itu hewan ataupun manusia, kita sudah memiliki namanya antibodi. Jadi antibodi itu dia tugasnya adalah untuk menolak benda-benda asing atau makhluk-makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh untuk menyerang. Nah, sementara virus, bakteri atau mikroba yang lain itu masuk ke dalam tubuh sebagai benda asing.
Nah, dan ketika dia masuk ke dalam tubuh sebagai benda asing, maka akan dilawan oleh antibodi di dalam tubuh. Ketika antibodi kita menang, jumlah antibodi kita lebih banyak dibandingkan virus yang masuk, serangannya virus yang masuk lemah, maka tubuh akan mampu melawan. Kita bebas dari penyakit, kita tidak akan terkena penyakit. Tapi ketika virus yang masuk lebih banyak, lebih kuat dibandingkan antibodi di dalam tubuh, maka yang terjadi adalah kita bisa terinfeksi oleh virus tersebut. Makanya vaksin ini sebenarnya dibuat dari dua macam. Ada namanya vaksin kill dan vaksin live. Jadi vaksin kill adalah vaksin yang dibuat dari virus atau bakteri atau mikroba yang telah dimatikan. Jadi dalam bentuk mati. Itu khusus untuk virus-virus yang sifatnya kuat, dan dia bisa juga virus yang bisa menyebabkan penyakit ke manusia. Contohnya avian influenza atau flu burung, itu bisa menularkan ke manusia, konon kabarnya. Nah, itu vaksinnya pasti dalam bentuk kill, tidak ada vaksin AI yang bentuknya live. Karena dia daya serangnya tinggi, kemudian dikhawatirkan dapat menyerang juga ke manusia. Nah, selain vaksin kill, ada juga namanya vaksin live atau vaksin hidup. Vaksin hidup ini dibuat dari mikroba atau virus atau bakteri yang hidup, cuman dilemahkan. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, entah itu ternak atau manusia, dia dalam kondisi lemah. Jadi antibodi lebih kuat, sehingga dia bisa dilawan. Nah, ketika melawan itu, maka ada namanya sel memori di dalam tubuh. Itu dia bisa mengcopy atau namanya sel memori, artinya dia akan mengingat musuh ini pernah masuk. Nah, dia tahu cara melawannya. Jadi ketika nanti ada virus yang serupa untuk masuk, dia sudah tahu cara menanggulanginya. Seperti itu secara sederhana. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, saat ini saya sudah ada 2 jenis vaksin yang tersedia. Ini yang saya bilang adalah vaksin live. Vaksin live biasanya bentuknya seperti ini. Ini Endela sota. Nah, vaksin live ini karena dia terbuat dari mikroorganisme yang hidup, maka dia harus disimpan di tempat yang dingin dan terhindar dari matahari, agar vaksinnya tetap hidup dalam kondisi hibernasi atau dalam kondisi tidur. Nah, vaksin live biasanya terdiri dari dua komponen. Ini contohnya. Ini virus vaksinnya yang botol kaca. Kemudian ini ada namanya diluent sebagai bahan pencampurnya. Nah, yang selanjutnya adalah vaksin kill. Ini juga ND plus dengan AI. Nah, seperti saya bilang tadi, AI itu tidak ada vaksin avian influenza yang dalam bentuk live, karena dikhawatirkan dapat menyerang ke manusia juga ketika itu tidak ditangani dengan benar, atau sisa misalkan bekas botolnya dibuang sembarangan. Nah, makanya vaksinnya dibuat dalam bentuk kill. Nah, berbeda dengan vaksin live, vaksin kill biasanya bentuknya seperti ini, seperti susu lemak, karena dia di dalamnya terbuat dari virus yang mati ditambah dengan adjuvan. Kalau yang ini namanya campurannya vaksin live namanya diluent, sementara campurannya vaksin kill namanya adjuvan. Nah, untuk kali ini kita akan aplikasi vaksin 2 bentuk ini, yang live dan yang kill. Kemudian alat yang kita butuhkan ini aplikasi vaksin. Aplikasi vaksin banyak sih. Untuk kali ini kita akan lakukan 2 jenis aplikasi vaksin. Aplikasi vaksin itu ada yang namanya intraokular atau tetes mata, kemudian ada intranasal, tetes hidung, kemudian ada subkutan atau di bawah kulit, kemudian ada juga intramuskular di dalam otot, kemudian ada wing web,
tusuk sayap, kemudian ada oral melalui mulut, dan masih banyak lagi yang lainnya aplikasi-aplikasi vaksin. Tapi untuk kali ini kita akan lakukan 2 aplikasi vaksin juga dari 2 jenis vaksin yang berbeda. Vaksin live kita menggunakan intraokular atau intranasal juga bisa. Kemudian yang kill kita gunakan subkutan dengan intramuskular juga boleh. Nanti ada beberapa ayam yang kita gunakan untuk intramuskular. Kemudian alat yang kita gunakan ini injektor atau biasa orang sebut sokorek. Sokorek itu sebenarnya merek. Jadi ini injektor. Kemudian ada jarum. Jarumnya ini ada 2 macam. Ada yang 0,9 mili dengan 0,7 mili. Untuk ayam dewasa disarankan untuk menggunakan yang 0,9 mili. Sementara untuk ayam kecil kita gunakan 0,7 mili. Kemudian persatuannya bukan mili ya, 0,9 dan 0,7 gitu aja. Kemudian dosis untuk vaksin live yang ini kita cukup menggunakan 1 tetes setiap ekor. Kemudian yang vaksin kill kita gunakan 0,25 mili per ekor. Oke, kita lanjut ke aplikasi vaksin. Yuk ikutin terus videonya, jangan di skip supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, untuk yang pertama kita akan gunakan yang vaksin live, karena vaksin live ini tidak boleh terlalu lama berada di suhu ruang, maka kita harus segera gunakan. Caranya cukup mudah, kita buka penutupnya, kemudian di sini ada pengaman, kita buka, kemudian kita campurkan dengan diluennya. Bentar ya, diluennya juga ada pengamannya. Kita campurkan. Jadi pelan-pelan aja. Ini dicampur sampai homogen. Kalau bisa dikocok angka 8. Kemudian kita simpan ke sini. Ya. Oke. Nah, vaksin sudah siap digunakan. Kemudian karena ini vaksin live, tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi setelah ini kita semprot menggunakan desinfektan atau direndam menggunakan desinfektan. Nah, ini sudah tercampur antara vaksin dengan diluennya. Ini seharusnya ada cupnya ya. Di sini harusnya ada cupnya. Cuma kemarin kayaknya saya lupa ngambil di poultry-nya. Jadi saya akali pakai tutupnya ini aja, tapi kita lubangin di atasnya. Ya. Kita coba langsung ke aplikasi. Nah, untuk aplikasinya saya sudah sekat. Ini ayam kecil umur baru 3 hari. Jadi untuk vaksin live ini efektif diberikan sebelum umur 4 hari. Biasanya begitu. Jadi vaksin awal dia vaksin dasar sebelum umur 4 hari. Kenapa sebelum umur 4 hari? Karena sampai dengan 4 hari biasanya masih ada terjadi penyerapan kuning telur di dalam tubuh DOC atau anak ayam. Sehingga sebenarnya masih ada namanya maternal antibody atau antibody dari induk yang ada pada cadangan makanan, yaitu kuning telur. Jadi kalau induknya divaksin, kemudian antibodinya akan diturunkan ke anak ayam melalui kuning telur. Itu yang disebut dengan maternal antibody.
Nah, oke, kita coba langsung aplikasi. Aplikasi ini kita menggunakan metode atau aplikasi vaksin intraokular. Ya, kita tetes di matanya, cukup 1 tetes. Cukup 1 tetes untuk per ekor ayam. Bisa juga menggunakan aplikasi intranasal atau di hidung. Ya. Nah, ciri-ciri ayam yang sudah tervaksin, misalkan ada jebol nih sekatannya, kita bisa lihat di lidahnya. Nah, kalau ujung lidahnya berwarna biru, maka vaksinnya sudah masuk. Kalau yang bukan berwarna biru, yang penting dia belum minum. Biasanya ditandai dengan warna biru pada ujung lidah. Ini sampai terserap ya, nggak boleh keluar. Oke, kita lanjut terus. Nah, sudah selesai vaksinasi kita live. Lihat kondisi ayam kembali bersemangat antara makan, kemudian ada yang menghangatkan diri. Nah, ini menandakan ayam kita dalam kondisi baik atau dalam kondisi sehat. Oke, lanjut ke aplikasi vaksin berikutnya, yaitu vaksin kill. Nah, ini adalah calon target kita untuk vaksin kill. Bedanya adalah ini anak ayam umur 3 hari dan ini umur 1 minggu. Oke. Nah, ini juga mudah, caranya mudah. Kita cukup sebentar ya. Set dulu kameranya. Oke, aplikasinya mudah. Cukup kita sambungkan selang injektor ke vaksinnya. Jadi kita kocok dulu supaya homogen. Kemudian kita kasih jarum ini. Jarum ini fungsinya sebagai rongga udara. Jadi ketika nanti disedot, dia nggak kempes botolnya. Nah, kemudian ini injektor ada setelannya. Ini skala 1 mili, skalanya 1 mili, kita gunakan 0,25 mili karena ayam kecil. Jadi kita sedot dulu, ini injektornya, ketarik vaksinnya. Nah, ketika sudah dekat, nah baru kita set terus 0,25 itu batasnya sampai di tulisan mili. Kita set, ngeblur, settingnya di sini. Satu garis di atas, satu garis kecil di atas ml. Ya, ini cukup segini. Kemudian kita gunakan yang jarum 0,7. Jadi ini jarum 0,7. Kita pasang di depan sini. Nah, kita cek dulu masuk apa enggak dengan dikocok ke dalam botolnya. Ya. Ketika sudah dirasa ada vaksinnya masuk, berarti sudah bisa kita gunakan. Oke, langsung kita ke aplikasi. Nah, ini ayam yang mau kita vaksin, jadi disekat kayak tadi.
ada satu sisi tempat ayam, kemudian di sisi lain untuk ayam yang sudah divaksin. Satu sisi ini ayam yang belum divaksin, kemudian yang sudah divaksin kita simpan ke sisi yang lain. Nah, untuk aplikasi kali ini namanya subkutan atau di bawah kulit. Jadi kita ambil sampelnya. Nah, ini sampel ayamnya. Jadi aplikasinya adalah di bawah kulit. Di bawah kulit yang dimasuk adalah di bawah kulit leher. Jadi ini di bawah kulit leher. Kita akan masukkan vaksin ke dalam sini. Caranya cukup mudah. Kita pegang senyaman mungkin ayam. Ayamnya kita pegang senyaman mungkin, kemudian kita jepit pakai telunjuk dan ibu jari kita di atas leher ayam. Kemudian jarum vaksin kita masukkan di sela-sela dari segitiga antara pertemuan telunjuk dan ibu jari. Ya, kita masukkan sini dan masuk vaksinnya. Nah, oke. Cukup mudah. Jadi sekali lagi saya ulangi, vaksin ini aplikasinya namanya subkutan atau di bawah kulit. Caranya adalah dengan memegang senyaman mungkin target kita atau anak ayam, kemudian kita jepit kulit leher atas dengan telunjuk dan ibu jari, kemudian jarum suntik atau injektornya kita masukkan di sela-sela antara ibu jari dan jari telunjuk kita, seperti ini. Kemudian kita masukkan, tekan. Nah, vaksinnya sudah masuk. Nah, kita lakukan terus seperti itu. Nah, kemudian ada juga aplikasi intramuskular atau di dalam otot. Di dalam otot itu ada dua. Kita bisa menggunakan target di dalam otot dada atau di dalam otot paha. Tapi saya pribadi lebih suka menggunakan di bawah otot dada karena kondisinya lebih aman. Nah, untuk ayam yang sudah memiliki daging otot dada seperti ini sudah kita bisa menggunakan aplikasi itu. Caranya sama, kita suntikkan vaksin kita ke dalam sini, perlahan saja, jangan terlalu dalam. Jadi jarum ini jangan masuk full ya, kita sesuaikan dengan tebal dari otot dada si anak ayam. Kita masukkan sedikit saja, terserah mau dada kiri atau dada kanan. Masuk, kemudian posisinya 45 derajat miring. Nah, lepas tadi ya. Oke, kita ulang. Ini karena tadi nggak masuk. 45 derajat miring, kemudian masukkan vaksinnya. Ya, selesai. Seperti itu. Kita lakukan terus sampai selesai. Nah, untuk vaksin kill ini kita bisa gunakan berulang. Ketika tidak selesai, ini masih banyak. Ini kita bisa kembalikan. Vaksin kill ini kita bisa kembalikan ke dalam sini. Kemudian setelah kita kembalikan, kita bersihkan dulu, terus kita simpan ke lemari pendingin. Nah, ketika ingin digunakan kembali, harus di towing atau disimpan di suhu ruang sampai vaksinnya kembali ke mode suhu ruang, tidak terlalu dingin, baru bisa digunakan kembali. Nah, sementara untuk vaksin live itu biasanya sekali pakai. Jadi setelah kita campur dengan diluent, dia sebaiknya tidak lebih dari 4 jam untuk digunakan. Jadi kita campurnya sedikit-sedikit. Kalau ayam kita banyak, tidak boleh lebih dari 4 jam. Setelah itu kita harus buang. Buangnya pun harus dicuci dulu dengan desinfektan atau sabun. Oke, demikian
episode kita kali ini Ujung Kandang Channel mengenai vaksinasi. Semoga bisa bermanfaat buat sobat ternak semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat sobat ternak semua untuk diaplikasikan ke farmnya masing-masing, ke peternakannya masing-masing, sehingga ternak-ternak kita aman, ternak-ternak kita bisa terhindar dari wabah penyakit. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton channel kami. Nonton video-video kami yang lain, ada mengenai pembuatan mesin tetas, kemudian mengenai penyakit-penyakit ayam, mengenai obat-obatan. Silahkan cek di YouTube Ujung Kandang Channel. Terima kasih sobat ternak semua. Salam cinta dari Ujung Kandang, salam cinta dari kami. Semoga peternakan Indonesia semakin jaya, semakin baik, dan kita bisa swasembada protein hewani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.